Assalamualaikum. Mungkin teman-teman bisa kasih aktif kameranya supaya bisa saling kenal juga.
Nggak ada. Mood ke saudara.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara tadi? Apa kabar teman-teman semua? Dari 20 orang yang ada di Zoom ini, dari mana-mana saja kalau boleh tahu? Apa lagi yang aku bilang tuh? Ini kayak begini mungkin teman-teman, kalau bisa yang di luar dari ada, bisa mungkin kayak ganti namanya. Bisa mungkin diganti namanya teman-teman, terus kasih asal komisariat mungkin, atau kasih instansi di belakang nama kayak gitu, supaya bisa tahu dari mana-mana saja ini. Buat teman-teman di luar dari HMI, ubah namanya, di belakangnya itu nama kampus atau instansi yang lain kayak gitu.
Oke, baik. Mungkin bisa saya mulai, Di. Mulai, Mi? Karena ndak halo? Oh ya. Eh, mungkin bisa Mi, kayaknya kita mulai, Di. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, adapun judul materi, judul diskusi kita kali ini, diskusi volume 2, laki-laki, kekerasan gender dan feminisme. Nah, saya di sini Nuraisha selaku moderator ingin sedikit mengantarkan bagaimana tentang laki-laki, kekerasan gender dan feminisme. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya katakan, berbicara tentang gender itu kita tidak mesti berbicara tentang perempuan tok saja. Kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita lihat bahwasanya kekerasan atau pelecehan seksual yang marak terjadi di lingkungan kita sekitar itu sangat banyak dan mungkin kalau berbicara tentang kekerasan gender itu terbagi atas berbicara tentang gender itu kan bicara tentang kekerasan gender itu kan bisa pelecehan seksual yang bagaimana kita lihat berbicara tentang pelecehan seksual itu ada dua model kayak gitu. Yang pertama itu pelecehan secara verbal maupun non verbal. Nah, ya, mohon maaf sebelumnya ada pemateri. Oh iya tahu ada. Pemateri mungkin berhubung karena pemateri sudah ada di tengah-tengah kita, Kak Rahmatullah Usman, mungkin bisa langsung saja saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nah, nama pemateri yaitu Rahmatullah Usman, nomor HP. Kalau mungkin teman-teman ingin berdiskusi bersama beliau, mungkin bisa dicatat nomor HP-nya itu 085 299 116 605. Riwayat pendidikan Pondok Pesantren Katamunabiyin Jakarta, Pondok Pesantren Madrasah Mutahari Rausyan Firq Yogyakarta, terus Umi Makassar. Riwayat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, moto bahasa air mata berbicara untuk dirinya, perempuan, sebab air mata lebih menyakitkan bagi hati dan lebih menyedihkan bagi mata. Baik, mungkin bisa saya serahkan kepada pemateri kita. Judul diskusi kali ini yaitu laki-laki, kekerasan gender, dan feminisme. Tempat dan waktu saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang teman-teman berikan, khususnya Komisariat Adab ya. Maaf juga saya agak telat masuk karena saya masih dalam camp kajian ya. Di sini ada kajian filsafat, jadi agak lambat masuknya karena saya dan teman-teman harus mengurus dulu para peserta. Tema kita yang diberikan oleh pihak penyelenggara yaitu terhadap laki-laki, materinya itu laki-laki, kekerasan gender dan feminisme. Tentu hal-hal tertentu saya tidak berbicara lagi persoalan secara fakta ya, lebih dalam maksud saya, karena kalau kita berbicara tentang fakta itu kan saya yakin bahwa teman-teman pasti sudah memiliki mengalami atau mungkin mengalami dalam maksudnya melihat fakta mengapa bisa terjadi, atau mendengar cerita fakta bahwa ada kekerasan perempuan itu dia, dan kekerasan gender itu. Jadi saya tidak mendalami secara fakta lagi karena fakta itu memang saya yakin bahwa teman-teman telah menemukan fakta, bahkan mungkin mendengar fakta itu terhadap temannya sendiri. Saya berupaya untuk menjelaskan dari strategi satu struktur pemikiran, salah satunya struktur tentang pendekatan filsafat untuk melihat kembali bagaimana persoalan tentang relasi perempuan dan laki-laki. Itu dia. Kemudian kita nanti melihat bagaimana konsekuensi fakta itu bisa terjadi. Memang kasus kekerasan itu terhadap perempuan memang itu di satu sisi secara fakta itu terjadi mungkin di kampus kan, bahkan pelecehan seksual juga ada di kendaraan, itu dia, itu terjadi. Nah, kita akan menguraikan persoalan tentang mengapa masalah krusial itu terjadi secara epistemologis. Kalau kita berbicara ya, secara tradisi, akar tradisi, secara pemikiran, bahwa ada cara pandang atau kesalahpahaman untuk memahami. Itu dia, kesalahpahaman untuk memahami, salah paham terhadap mungkin tentang perempuan, atau salah paham terhadap mengenai laki-lakinya sendiri terhadap dirinya. Nah, tentu konsekuensi ada kekerasan itu ada dua dimensi konsekuensinya. Konsekuensi terhadap laki-laki yang mungkin tidak memahami dirinya sendiri, dan konsekuensinya yang kedua adalah laki-laki itu tidak memahami perempuan. Itu tentu konsekuensinya, karena kalau laki-laki bisa memahami dirinya ya tentu konsekuensinya itu akan memahami perempuan. Nah, hal-hal yang inilah yang kemudian tentu menjadi suatu paradigma cara pandang dunia yang kemudian kita akan merumuskan secara perspektif dari rentetan yang ada sebelum kita memrelasi, karena berbicara tentang relasi itu berbicara tentang dua pihak. Itu dia, bicara tentang dua pihak. Kemudian berbicara tentang dua pihak ini ada cara pandang kedua pihak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu cara pandang kedua pihak. Nah, pertanyaan kita adalah apa cara pandang laki-laki ini terhadap perempuan, dan kemudian apa cara pandang terhadap laki-laki, dan yang ketiga apa cara pandang laki-laki terhadap dirinya, dan apa cara pandang perempuan terhadap dirinya. Itu dia. Sebelum kita membahas relasi yang saya maksud ini adalah relasi nanti pendekatan dari gender. Kita lihat fisiknya. Itu kenapa? Karena konsekuensi relasi itu adalah konsekuensi cara pandang. Nah, sehingga cara pandang itulah yang berkonsekuensi yang jelas berelasi pada tindakan. Nah, tindakan ini tentu relasi laki-laki dan relasi perempuan. Nah, secara perspektif bahwa ada kesamaan dalam dimensi laki-laki dan perempuan. Nah, kita keseringan membahas dulu perspektif gendernya, tapi kita tidak pernah secara pemikiran membahas tentang apa substansi kedua makhluk ini. Kedua makhluk itu maksud adalah kedua makhluk laki-laki dan perempuan. Nah, makhluk inilah kan memiliki kecenderungan yang berbeda, memiliki kecenderungan pemikiran yang berbeda, memiliki paradigmatik yang berbeda. Nah,
karena kecenderungan dan paradigmatik inilah yang kemudian kita merumuskan sejak awal. Setelah itu kita akan menetapkan bagaimana relasi gender keduanya. Nah, sedangkan kita biasanya hanya menetapkan suatu pendekatan melalui tentang peletakan nilai relasi, bukan menetapkan dulu strategi membuka cakrawala paradigma secara pemikiran. Nah, inilah yang menjadi suatu hal-hal yang menarik dikaji dalam keperempuanan. Nah, pandangan kita kan beberapa ini kan melihat pandangan terlalu lelaki untuk melihat perempuan. Pandangan kita ini untuk melihat relasi sosial itu terlalu laki-laki. Kita tidak menjaga satu paradigma keseimbangan. Keseimbangan yang saya maksud ini kita memulai dari kerangka keduanya. Dalam pendekatan studi tentang keperempuanan, ada hal yang menjadi titik temu antara laki-laki dan perempuan. Nah, titik temu laki-laki dan perempuan ini ketika kita bicara dengan studinya, titik temunya ada pada tataran segi manusia, bukan dulu pada tataran relasi keduanya ya. Pada dimensi keduanya ini adalah dimensi fitrah. Itu dia, dimensi fitrah ini. Nah, dimensi fitrah dalam pendekatan studi Nurholis Majid rahmatullah alaih di bab 2 itu kalau di NDP atau di bukunya Islam Doktrin Peradaban, jelaskan bahwa unsur manusia secara fitrawi adalah sesuatu yang kecenderungan kepada kebenaran. Itu fitrah manusia. Saya dulu tidak membahas laki-laki dan perempuan, ini manusia. Jadi dalam dimensi manusia, dia memiliki kecenderungan yang hanif dalam pendekatan Nurholis Majid. Kalau di NDP itu dia di bab 2. Itu manusia. Di situ tidak ada perbedaan dan di situ tidak membahas gender. Tidak ada gender dalam fitrah. Itu dia. Karena kenapa? Karena kebutuhan pada fitrah adalah kebutuhan yang niscaya pada dimensi manusia. Itu kebutuhan pada fitrah. Manusia kecenderungan kepada kebenaran. Manusia kecenderungan kepada kesempurnaan. Manusia kecenderungan kepada ilmu pengetahuan. Dan manusia kecenderungan kepada kebebasan. Itu manusia. Itu kecenderungan yang dibangun dalam pemikiran Nurholis Majid. Nah, artinya apa? Bahwa ada dimensi yang sama kalau kita menarik garis dua perbedaan ini antara laki-laki dan perempuan. Jadi dimensi fitrah itu adalah dimensi yang membuat satu ikatan ontologis ya, bahwa manusia memiliki kecenderungan dan kebebasan dan kecenderungan kebenaran yang sama. Sebelum kita bahas relasi ya. Itu. Nah, itu dia. Jadi secara fitrawi mereka mengalami dimensi yang sama kecenderungannya. Itu dia. Secara fitrawi manusia ini tidak ingin disakiti. Itu fitrawi. Dimensinya. Nah, masalah yang krusial ketika fitrawi inilah yang kemudian menjadi nanti relasi. Nah, ketika relasi itu fitrah itu menjadi relasi, disitulah dibutuhkan cara pandang untuk bagaimana relasi antara pria dan wanita. Makanya sebelum kita membahas relasi, kita bahas dulu dari dimensi kesamaannya. Dimensi kesamaannya ini adalah dimensi fitrawi yang kecenderungan kepada kebenaran dan kecenderungan kepada keadilan. Itu dia. Jadi ada memang dalam pemikiran Islam itu sendiri dan perspektif dalam pemikiran Eropa kontinental. Itu ada kecenderungannya di situ yang sangat berbeda. Kecenderungannya. Nah, mengapa? Nah, karena kecenderungan ini adalah satu yang fitrawi, yang ini yang kemudian perlu dipahami. Karena kecenderungan fitrawi itu bukan kecenderungan gender. Tidak ada gender dalam fitrah. Kalau ada gender dalam fitrah, pertanyaan saya, fitrah itu jenis kelaminnya apa? Siapa yang bisa jawab itu? Jenis kelaminnya fitrah itu apa? Laki-laki atau perempuan? Nah, artinya apa? Bahwa inilah yang kemudian yang Nurholis Majid rahmatullah alaih yang merumuskan bahwa basis pada kemanusiaan itu adalah basis fitrah. Sebelum kita membahas relasi ya tentu nanti kita bahas gendernya. Ada hukum di situ, ada kebudayaan di situ, ada perilaku di situ.
Tapi kan sebelum kita membahas relasi, kita membahas dulu persamaan mereka. Mengapa mereka dalam dimensi kemanusiaan ini, apakah semua berbeda ataukah ada yang namanya persamaan? Nah, makanya kita memulai dari persamaannya yang tidak memiliki jenis kelamin. Itu dia. Nah, saya beberapa kali membahas tentang di LKK sama teman-teman Kohad ya. Saya tidak menemukan titik temu melihat relasi bagaimana secara secara pemikiran menghindari kekerasan itu. Nah, prinsip penghindarannya itu kan saya telah mengurai bahwa prinsip penghindarannya itu ada fitrah. Itu yang perlu dipahami dulu, bukan pada relasi. Karena semuanya manusia memiliki fitrah yang sama. Nah, itu kecenderungan yang sama yang digagas oleh Nurholis. Nah, makanya Nurholis Majid rahmatullah alaih nanti membangun suatu aktualisasi dari nilai kerja nantinya. Nah, aktualisasi dari nilai kerja nanti ini disebut Nurholis Majid aktualisasi kerjasama. Nah, tentu nanti kita akan nilainya di sana, ya, kerjasama. Tapi kerjasama dalam prinsip fitrah, penghargaan pada prinsip fitrah. Baik itu penghargaan relasi maupun aturan maupun hukum. Nah, dengan demikian teman-teman, bahwa titik temu antara fitrawi manusia dan titik relasinya menemukan jalan bahwa seharusnya dalam pandangan fitrah itu dibangun untuk memandang manusia, memandang laki-laki dan memandang perempuan. Secara paradigmatik, fitrah itu adalah suatu dimensi yang ingin menyempurna. Karena penyempurnaan itulah makanya mereka fitrah itu membutuhkan yang namanya keadilan, membutuhkan yang namanya pengetahuan, membutuhkan yang namanya hukum untuk mengatur fitrah itu, untuk mengatur kecenderungan dan untuk mengatur kebenaran manusia. Nah, kalau pandangan fitrah ini sebagai satu dimensi untuk melihat manusia, oleh karena itu minimalisir, kita terhindar dari yang namanya kekerasan gender. Itu dia. Sekali lagi ini paradigma. Nah, nanti dalam relasi tentu muncul bahwa psikologi perempuan itu beda juga dengan psikologi laki-laki. Itu dalam relasi. Itu dia, bahwa hak-hak perempuan dan kewajiban perempuan ada juga perbedaannya dari perbedaannya laki-laki. Itu relasi. Tapi perempuan pada dirinya dan laki-laki pada dirinya dalam dimensi fitrah ini yang sama. Kalau dalam relasi tentu ada perbedaan, namanya relasi pasti berbeda. Tapi kan adanya relasi itu karena adanya keseimbangan nantinya. Keseimbangan nanti itu diukur dari apa? Dimensi fitrah. Itu dia. Nah, karena bahas hal-hal yang demikian itu bahwa terjadi kekerasan itu karena itu tadi kita tidak memahami dari dimensi manusianya. Kita harus, karena konsekuensi tidak memahami dari dimensi manusia, konsekuensinya pada relasi yang harus kita pahami. Dan dalam relasi itu pasti ego yang paling tinggi. Dan yang lebih tinggi egonya itu adalah laki-laki. Itu dia. Itu. Karena ego itu ada kan. Nah, sehingga mereka dalam posisi relasi itu mengalami perbedaan. Ada kecenderungan secara psikologi perempuan lebih lemah, psikologi ya, dan kecenderungan laki-laki lebih kekar. Itu fenomena. Itu dalam relasi. Tapi dalam dimensi manusianya ini tidak ada perbedaan. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Nurholis Majid bahwa manusia dalam dari segi manusia dalam dari segi kemanusiaannya itu basis pemikiran dan basis fitrah adalah suatu dimensi bergeraknya dari sisi nanti dalam peletakan antara relasi laki-laki dan perempuan. Itu yang menjadi titik bertemu pada prinsip bahwa manusia dalam karakteristik fitrah tidak memiliki gender. Nanti gender itu relasi. Apa relasi pada gender itu? Ya, itu berbedanya jenis kelamin. Sedangkan pada tataran fitrah itu tidak memiliki jenis kelamin. Kecenderungan itu semuanya ada. Kecenderungan itu. Nah, di situ dia. Nah, berikutnya, inilah yang lebih titik penekan yang dijelaskan oleh salah satu pemikir
Sachiko Murata yang melihat bahwa ada dimensi tingkatan spiritualitas perempuan itu lebih mendekati tingkatan spiritualitasnya dalam relasinya dengan laki-laki. Nah, kalau itu dipahami dalam tingkatan spiritualitas laki-laki itu, ya, kalau itu dipahami bahwa laki-laki memahami tingkatan spiritualitas perempuan dalam dimensinya, itu akan menemukan titik yang namanya relasi keseimbangan. Yang disebut Sachiko Murata itu keseimbangan manusiawi atau mutahari dalam melihat kerangka bahwa keseimbangan kosmologi dalam pendekatan mutahari. Kalau pendekatan Sachiko Murata itu melihat dalam dimensi manusiawinya, batinnya. Kalau mutahari itu melihat dari dimensi relasinya, relasi kerjasama, relasi hukum. Nah, kita sering membangun satu paradigma tentang bagaimana daya perempuan itu menjadi satu tingkatan spiritualitas dalam pemikiran Islam yang begitu tinggi. Itu dia. Kita bisa melihat cara pandang bagaimana dalam ruang Baitun Nubuwah, bagaimana kenabian Muhammad dalam relasinya dengan perempuan. Nah, para Sachiko Murata juga dan Mutahari juga melihat kerangka bahwa kita harus kembali kepada rekonstruksi melihat kembali perempuan. Rekonstruksi yang dimaksud ini kembali kepada dimensi sejarah awal dalam pendekatan pemikiran muslim, yaitu Nabi Muhammad, yang menjadi satu sorotan secara intelektual, sorotan secara spiritualitas untuk melihat bagaimana perempuan itu. Nah, jadi adanya di sini relasi antara laki-laki dan perempuan itu nanti dalam dimensi keduanya. Makanya saya katakan tadi bahwa ada tingkatan yang perlu dipahami dalam melihat perempuan dalam dirinya dan melihat perempuan dalam relasinya. Nah, relasi ini yang saya maksud adalah relasi ketika dia bersama laki-laki. Nah, tentu membahas perempuan tidak bisa dilepaskan membahas laki-laki. Itu dia. Nah, membahas laki-laki tidak bisa terlepas juga membahas perempuan. Artinya apa? Karena sama-sama manusia, oleh karena itu kita penting untuk membahasnya. Tentu kekerasan terjadi seksual itu kan kekerasan cara pandang. Itu dia. Cara pandang terlalu maskulin lah. Ya, terlalu maskulin kita untuk memandang perempuan. Kita tidak pernah memandang perempuan pada dirinya. Keseringan kita memandang perempuan pada diri laki-laki. Jadi bagaimana laki-laki itu memandang perempuan? Ya sesuai dengan dirinya laki-laki. Seharusnya kita memandang perempuan itu melalui dirinya, bukan melalui diri kita sebagai laki-laki. Misalnya kalau saya memandang perempuan, ya saya memandang perempuan sebagaimana dirinya, bukan sebagaimana diri saya. Karena diri saya dan perempuan ini beda, karena kita relasi. Nah, kalau cara pandang terjadinya konsekuensi kekerasan seksual, karena terkadang laki-laki memandang perempuan itu melalui dirinya. Nah, kalau dirinya ini seorang yang ego, ya dia bisa melakukan kekerasan pada perempuan. Pandang dirinya sebagai hasrat, ya dia bisa melakukan pelecehan seksual pada perempuan. Kan itu. Kalau dia pandang naiknya pemikirannya hasrat, ya jadi dia melakukan kekerasan seksual pada perempuan. Kalau dia memandang dirinya sebagai satu egosentris, maka dia akan ego pada relasi pada perempuan. Nah, itu yang cukup sulit. Makanya membuka suatu pemikiran itu yang cukup menarik. Karena memang menarik membahas perempuan itu. Lebih membahas NDP. Tentu saya ya. Itu dia. Selama pengalaman saya. Tentu ini pengalaman saya. Jangan digunakan kriteria. Karena lebih elok. Karena ada substansi yang menggerakkan transformasi perempuan pada dirinya secara spiritualitas. Ada transformasi di situ. Itu dia. Spiritualitas yang dimaksud ini dalam pendekatan pemikiran Islam, bahwa ada tingkatan makam yang perempuan sampai kepada makam kenabian meskipun dia bukan nabi. Meskipun dia bukan nabi. Apa? 4 penghuni surga kan? Satu secara perspektif. Itu dia. Fatimah, Khadijah, istri dari Fir'aun, Maryam. Itu kan dalam tingkatan
yang ditulis yang dipandang dalam filsafat yang kemudian disabdakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat bahwa kerangka ada spesialisasi tingkatan makam perempuan yang bahkan sampai kepada kenabian. Apalagi kalau nabi lebih tinggi tingkatannya, perempuan lebih tinggi. Bagaimana istrinya Firaun yang melindungi Musa, yang sudah dijamin masuk surga, yang kemudian ya dalam tingkatan spiritualitasnya, tapi jangan ambil surganya ya, ambil tingkatan spiritualitasnya saya, itu dia, jangan analisis surganya, itu dia, karena konsekuensi ke surga itu kan konsekuensi spiritualitas. Bagaimana dengan Maryam, bagaimana dengan Khadijah, bagaimana dengan Fatimah? Jadi 4 perempuan itu satu role model tingkatan intelektual dan spiritualitas perempuan yang dan itu kan yang tidak pernah dikaji. Secara tentu dikaji, yang saya maksud secara disiplin ya. Bukan dikaji baca buku. Setelah itu selesai, dikaji ini disiplin. Misalnya pemikiran tentang perempuan misalnya 30 sesi. Itu disiplin, namanya kajian disiplin. Bukan satu sesi. Itu bukan yang dimaksud saya itu. 30 sesi. Kemarin saya kalau saya tidak salah itu di Saintek, kalau saya tidak salah itu 2019 atau 2018. Hampir 1 bulan itu saya kaji tentang perempuan itu di Saintek, UIN. Itu di UIN Alauddin Makassar. Waktu siapa ya? Waktu masih pengurusnya yang masih pengurus komisariat yang ketua cabang sekarang. Cabang Kohati maksudnya. Sinar. Nah, itu masih zamannya Sinar menjadi komisariat. Nah, inilah yang kemudian yang saya maksud bahwa ada paradigma yang mengalami pergeseran sedikit itu memandang perempuan, padahal literasi itu banyak. Itu dia, literasi itu banyak. Itu dia. Buku saya buku yang di tempat saya tinggal itu tentang perempuan itu hampir lebih 1000 buku. Itu dia, lebih 1000 buku. Itu dalam tingkat pemikiran Islam. Adapun juga Eropa. Nah, tinggal melakukan saja pembandingkan. Jadi kita lanjut. Ada tingkatan spiritualitas yang tinggi mengenai bagaimana perempuan itu secara spiritual dan intelektual. Apa tingkatan spiritualitasnya perempuan itu pada jiwanya? Itu dia. Dan apa tingkatan spiritualitas laki-laki itu pada cara pandangnya untuk melihat perempuan? Itu dia. Jadi ukuran memang laki-laki dalam segi relasi ya, bukan laki-laki pada dirinya, dalam segi relasi ukurannya itu adalah pada diri bagaimana dia memperlakukan perempuan. Itu ukurannya. Jadi kriterianya laki-laki adalah kriteria bagaimana dia memperlakukan perempuan. Memperlakukan perempuan sebagaimana perempuan itu sendiri memandang dirinya, bukan laki-laki memandang dirinya. Itu dia. Bagi saya itu kriteria laki-laki itu ukurannya sebagai satu pertanggungjawaban bagaimana dia, itu dia, menghargai tinggi kepada perempuan, itu ukurannya. Mau baca buku, mau apa, mau sholat, mau apa, tapi kalau pernah melecehkan perempuan, nah itu tidak ada, itu gugur juga. Kalau baca buku ya perampok pun juga bisa baca buku. Itu dia. Perampok pun juga bisa baca buku, misalnya begitu. Perampok pun juga bisa sholat. Kalau itu yang sebagai ukuran, tapi ukuran ini adalah tindakan, bukan sebagai suatu dimensi individu. Ini tindakan. Nah, apa yang menjadi dimensi relasi laki-laki dan perempuan? Ini secara paradigmatik tindakannya. Nah, tentu kita juga tidak bisa pungkiri, teman-teman, masih ada budaya juga ya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Budaya ada. Kemudian cara pandang budaya itu melihat perempuan yang kemudian dipandang kemudian sebagai satu kriteria untuk meletakkan jati diri perempuan, padahal bukan itu. Itu dia. Nah, jadi kalau kita melihat dalam tingkatan feminisme, karena saya juga diajukan sini bagaimana feminisme dalam melakukan perubahan sosial, di situ kita masuk dalam perspektif feminisme dalam pendekatan paradigma Islam. Nah, tentu teman-teman juga teman-teman punya referensi juga tersendiri. Itu dia. Simone Beauvoir misalnya, toh punya juga mungkin
Nawel, mungkin juga teman-teman punya feminisme marxis, feminisme liberal, feminisme sosialisme, tentu mungkin juga teman-teman punya. Mungkin teman-teman sudah baca dan saya juga pernah membacanya. Nah, artinya apa? Itu tadi dalam posisi manusia ya. Nah, yang dalam relasi antara laki-laki ini dalam kekerasan gender itu tadi yang terjadi. Mengapa terjadi kekerasan gender? Karena itu kita sering memandang perempuan itu sebagaimana diri kita sebagai laki-laki. Misalnya, kita tidak pernah memandang perempuan sebagaimana dirinya dia. Sebagaimana dirinya dia. Karena apa? Kalau memang laki-laki punya akal, misalnya ya, kan sering laki-laki itu bangga terhadap akalnya. Tentu saya tidak mengatakan semua ya. Sering laki-laki mengatakan kita ini punya akal, jadi kita itu bisa berpikir. Ya kalau kau punya akal untuk bisa berpikir, kenapa kau tidak bisa memahami perempuan? Begitu kira-kira. Kan akal itu kan berpikir, dan berpikir itu memahami. Ya kalau memang akal itu sebagai berpikir untuk memahami perempuan, ya berarti harus memahami perempuan melalui dirinya. Bukan melakukan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Jadi kalau ada laki-laki masih emosi untuk memahami perempuan, berarti dia tidak gunakan akalnya. Loh, akal kan gunanya untuk memahami, bukan gunanya untuk tidak memahami. Itu dia. Jadi kalau masih ada laki-laki masih emosi atau masih ego untuk memahami perempuan, berarti dia tidak menggunakan akalnya. Bukan berarti juga perempuan tidak punya akal. Dia punya. Kalau dalam relasi perspektif pendekatannya berbeda. Kalau dari segi dimensi manusia semuanya punya akal. Kalau relasi beda karakteristiknya. Karakteristik laki-laki adalah kecenderungan kepada akalnya, karakteristik perempuan pada kecenderungan kepada hatinya. Ini dalam relasi. Kalau dalam dimensi manusia mereka sama-sama memiliki akal. Kalau dalam dimensi relasi, perempuan kecenderungan kepada hatinya, perasaannya. Sedangkan laki-laki ini kecenderungan kepada akalnya. Dalam relasi. Karena itu dimensi yang berbeda memang. Dan tidak bisa dipungkiri perbedaan itu. Kalau dalam dimensi manusia, itu sudah tadi saya jawab. Saya jelaskan tentang bagaimana paradigma Nurholis Majid rahmatullah alaih. Kalau lebih spesifiknya mungkin teman-teman, kalau di HM itu ada bab 2 NDP. Kalau yang umum itu ada Islam, doktrin, dan peradaban. Itu buku manifestonya Cak Nur rahmatullah alaih. Nah, itu dia. Nah, berkaitan dengan feminisme, dalam pendekatan studi ontologis, ada kekuatan daya spiritual feminisme itu yang digaungkan dalam pemikiran Islam. Feminisme ini berkaitan dengan perspektif cara pandang jiwa, nafs. Itu dia, nafs. Feminisme dalam pemikiran Islam, nafs. Itu dia. Annie Marcimal, ya, Annie Marcimal, seorang pemikir dari Jerman, Yahudi, itu menulis beberapa buku tentang perempuan dalam paradigma Islam. Itu dia. Dia menulis buku tentang perempuan dalam paradigma Islam. Annie Marcimal, seorang kebangsaan Yahudi dari Jerman. Dia menjelaskan begini. Kekuatan daya feminitas dari pemikiran Islam itu kekuatan dayanya adalah tarikan jiwa kepada perempuan. Artinya apa? Perempuan memiliki karakteristik feminisme yang begitu tinggi yang mengantarkan lebih dekat daripada sang ilahi. Karena jiwa perempuan itu dalam pemikiran Anwar Simal ya, yang dia rekonstruksi kembali kepada pemikiran Islam. Dalam pendekatan Anwar Simal melihat bahwa kekuatan daya spiritualitas perempuan, feminitasnya itu kekuatan daya yang paling dekat kepada kerinduan pada ilahi. Karena kenapa? Karena nafs perempuan, jiwa perempuan itu kecenderungan yang paling besar, kecenderungannya kepada kedekatannya kepada ilahi. Mengapa Annie Marcimal, seorang bangsa Yahudi, meneliti itu? Dia mengungkapkan beberapa poin. Yang pertama adalah jiwa perempuan adalah jiwa perkawinan pertama kali dengan Tuhannya. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena disitulah perhubungan antara perempuan dengan rahimnya dan Tuhan pada rahim perempuan. Mengapa Tuhan pada rahim perempuan? Nah, karena di situ di rahim Tuhan memasukkan ruhnya untuk janin itu. Bukan di laki-laki. Bukan di laki-laki. Nah, jadi Annie Marcimal melihat bahwa kerangka jiwa yang dalam pendekatan feminisme Islam jauh lebih tinggi dalam pendekatannya dengan laki-laki. Jauh. Ini Annie Marcimal, seorang orientalis di Jerman kan.
Itu dia. Dia menggunakan pendekatan Ibnu Al-Arabi dengan Jalaluddin Rumi. Dengan beberapa pemikir muslim juga dalam isi bukunya itu tentang jiwaku adalah wanita. Itu yang ditulis oleh Adam Smith, seorang bangsa Yahudi Jerman. Nah, itulah yang saya maksud teman-teman, bahwa yang saya maksud di feminisme itu kita memahami perempuan pada dirinya. Yang saya maksud di situ bukan perempuan pada diri laki-laki yang memandang. Kalau diri laki-laki yang memandang bisa fatal, bisa melakukan kekerasan seksual, bisa melakukan kekerasan fisik, bisa melakukan kekerasan verbal. Nah, karena basis strukturnya jiwa ini yang paling mendekati dimensi ilahiyah, oleh karena itu perempuan yang paling dekat dengan ketuhanan itu. Oleh karena itu yang saya bahas tadi, bahwa perempuan dalam tingkatan itu ada makam Maryam, istri Fir'aun. Itu dia, Khadijah, Fatimah. Itu kan semua. Istri Fir'aun kan Asia. Jadi itu dimensinya. Kekuatan daya spiritualnya itu tinggi. Tapi kan kita banyak untuk melihat bagaimana itu perempuan pakai hijab, bagaimana itu perempuan dengan busana begini. Bukan itunya. Bukan kriteria perempuan itu. Kriteria perempuan itu pada diri, dimensi dirinya. Nanti persoalan hijab atau tidak pakai hijab, nah itu nanti persoalan keyakinan perempuan itu sendiri. Apakah dia mengakui bahwa hijab itu wajib bagi dirinya, ya silakan. Kalau bukan wajib bagi dirinya, ya silakan juga, kan tidak harus dipaksa. Apalagi teman-teman mahasiswa kan tidak harus lagi dipaksa. Teman-teman sudah akil balik. Itu dia, apakah teman-teman wajibkan dirinya pakai hijab, ya silakan, atau tidak wajib, ya silakan juga. Itu teman-teman punya hak. Tapi hukum itu tidak akan pernah gugur. Teman-teman mau menolak hukum, hukum itu tidak akan pernah gugur. Mau berhijab, hukum tidak gugur. Tidak berhijab juga misalnya, hukum tidak gugur. Tapi bukan kriteria itu. Tapi kan kebanyakan kita melihat bahwa kriteria perempuan pada itu, padahal kriteria perempuan dalam pendekatan Murata dengan Anne Simmel, kekuatannya pada pendekatannya pada jiwa itu. Nah, feminisme dalam pemikiran Islam, ada feminisme yang mengantarkan manusia pada dimensi ilahiyah. Jadi perempuan sebagai jalan untuk mengantarkan manusia kepada pendekatan pada ilahi. Jadi wajar saja ketika di dalam Al-Quran itu ibu 3 kali disebut. Ibu itu perempuan, bukan laki-laki ya. Itu dia. Karena ibulah yang mengantarkan manusia menuju kepada Tuhan. Ada anak, ada suami. Nah, dengan cara feminitas ini, kenapa ibu dikatakan berapa kali dalam Al-Quran? Dalam pendekatan pemikiran Islam atau dalam filsafat Islam itu dijelaskan oleh Mutahari dengan pemikiran Anne Simmel, karena dia lebih dekat dengan sang ilahi. Jadi ada kedekatannya kepada ilahi yang kemudian di situ dirumuskan dalam rahimnya, dalam jiwanya, nafsnya, dirinya. Jadi perempuan adalah ukuran sebagai jalan untuk menuju kepada kedekatan kepada ilahi. Kalau sholat kan ada namanya kurbatan ilallah. Jadi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berarti kita harus mendekatkan diri dulu kepada perempuan. Karena di situ pendekatannya kan ibu. Di situ. Ini tingkatan feministasnya yang begitu kuat. Intelektualnya yang begitu kuat. Karena daya tahan perempuan itu lebih tinggi daripada daya tahan laki-laki. Perempuan itu lebih simpel, bisa menyederhanakan masalah. Itu perempuan. Perempuan itu bisa menyederhanakan masalah. Kalau laki-laki itu lebih banyak menambah masalah biasanya, karena terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mengurai. Kalau perempuan itu mampu menyederhanakan masalah. Nah, kedua relasi inilah yang kemudian nanti ketika ketika paradigma dimensi itu kemudian terpahami, maka minimalisir untuk secara pemikiran kita bisa meminimalisir orang yang tidak melakukan lagi kekerasan seksual. Jadi feminisme ini akan ada perubahan dari sosial dalam pemikiran feminisme Islam. Perubahan sosial itu dalam pendekatan feminisme Islam dimulai dulu dari keluarga, bukan dimulai dari sosial.
Kalau dalam feminisme Islam, dalam perubahan sosial, dia mulai dari keluarga, bukan dimulai dulu dari sosial. Mengapa pendekatannya keluarga? Karena keluarga adalah sebagai subsosial. Karena kan orang yang di sosial itu kan semuanya dari keluarga. Akarnya kan di keluarga, bukan di sosial. Sosial itu kan sekunder, sedangkan keluarga ini kan primer. Di keluarga feminisme itu dan perubahan sosial itu dibangun, bukan langsung ke sosial. Dan perubahan itu adalah tugas seorang laki-laki, ayah, dan tugas seorang ibu. Bukan tugas perempuan semua, tugasnya juga ayah. Tugas laki-laki dan tugas perempuan. Perubahan sosial dimulai dari keluarga. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik dirinya sendiri, bagaimana sistem kekeluargaan, bagaimana ekonomi politik di keluarga. Di situ basisnya. Perubahan sosial itu dimulai dari keluarga, baru ke sosial. Bukan kayak sosial, karena kenapa? Akar dari sosial itu kan di mana akarnya? Jadi keluarga. Karena orang-orang yang bersosial itu kan akarnya di keluarga. Jadi feminitas itu dibangun dalam relasi perubahan sosial itu dimulai dari subsistem. Nah, subsistem ini yang saya sebut dalam istilah keluarga. Subsistemnya di situ. Bagaimana cara membimbing anak? Bagaimana laki-laki bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya? Baik itu lahir dan batin. Bagaimana juga seorang istri bertanggung jawab kepada anaknya. Bagaimana istri dan suami atau laki-laki dan perempuan bertanggung jawab pada anaknya dan mereka bekerja sama dengan suami dan istri. Di situ untuk membangun peradaban itu dimulai dari keluarga, bukan mulai dari sosial. Karena akarnya kan di situ, akarnya sosial itu di keluarga, bukan langsung sosial. Nah, cuma tentu dalam relasi perempuan itu kekuatan betul. Di situ diuji laki-laki. Bagaimana kekuatannya laki-laki itu bisa memahami perempuan. Di situ ada pengujiannya. Itu dia. Karena kan sifat perempuan dan sifat laki-laki ini berbeda. Itu dia. Laki-laki kecenderungan kepada akalnya dan perempuan kecenderungan pada hatinya dalam relasi. Nah, kalau laki-laki tidak menggunakan akalnya untuk memahami perempuan, berarti apa? Kalau begitu diandalkan laki-laki. Kira-kira apa mau diandalkan laki-laki kalau tidak gunakan akalnya untuk memahami perempuan? Konsekuensinya apa? Pasti kekerasan. Kalau bukan verbal, pasti fisik. Konsekuensinya pasti itu. Karena kan dia punya akal untuk memahami. Ya, makanya kalau ada laki-laki yang marah-marah teman-teman, ya tanya saja, kau itu punya akal. Akal itu untuk memahami, bukan untuk memarahi. Ya tanya saja begitu. Tapi kan pertanyaannya, siapa laki-laki mau menerima pernyataan pedis dari perempuan itu? Perempuan itu pedis bicara tapi benar. Benar, perempuan begitu, pedis bicara tapi kebenaran dia bicarakan. Itu dia. Makanya ya siap-siap saja, misalnya ada laki-laki yang berrelasi dengan perempuan, saya siap saja. Gunakan tebal-tebal akalnya itu. Karena kan resistivitas perempuan itu menjadi satu bangunan. Nah, kalau kita tidak gunakan kita bahaya. Nah, artinya apa? Feminitas dari transformasi pemikiran Islam, feminitasnya pada bangunan keluarga. Nah, subsosialnya itu di bangunan dari keluarga. Akarnya di situ. Nurholis Majid itu bisa sebesar itu disebut-sebut sebagai satu pembaruan pemikiran Islam dari tradisi Islam itu sendiri karena dia dibangun dari keluarga. Dia dibangun dari tradisi pesantren. Dia dibangun dari tradisi akal kultur. Dia dibangun dari tradisi keluarga. Sehingga Nurholis Majid itu besar. Karena kenapa? Dia dibangun dari keluarga. Kemudian dia ke sosial. Gus Dur, dia dibangun dari keluarga. Ya ada bangunannya, subnya di situ. Untuk apa? Untuk bagaimana mendidik manusia. Untuk bagaimana manusia bisa berpikir melalui dirinya. Itu kan. Jadi perubahan itu perubahan di keluarga dulu. Bukan langsung ke sosial. Itu dia. Artinya apa? Bahwa jangan sampai kita ini teriak-teriak tentang perempuan tapi melecehkan perempuan secara verbal, secara fisik. Ya kan begitu. Kan banyak, kemungkinan besar kan banyak orang teriak-teriak begitu. Bebaskan perempuan. Tapi kan mungkin pernah melecehkan. Kan bahaya. Itu dia. Jadi harga diri perempuan itu harga dirinya begitu tinggi. Itu dia. Harga dirinya perempuan, harga dirinya tinggi, harga dirinya pada spiritualitasnya.
Harga dirinya apa? Pada perempuan yang bisa merubah transformasi sosialnya. Apa? Karena perempuan yang mampu mendidik anaknya. Laki-laki juga tentu. Laki-laki juga harus mendidik anaknya. Bukan perempuan, masih ada juga sampai sekarang saya dengar, perempuan wajib di dapur. Siapa bilang perempuan wajib di dapur? Memangnya agama pernah bilang begitu? Laki-laki dan perempuan itu wajib di dapur sama-sama, misalnya begitu. Bukan hanya perempuan pada sisi domestik, tapi laki-laki juga ada pada sisi domestiknya. Itu. Jadi domestik itu kerjasama laki-laki dan perempuan. Itu dia. Bukan hanya persoalan perempuan, persoalan laki-laki juga. Jadi domestik itu laki-laki dan perempuan. Sosial pun juga begitu. Bukan hanya laki-laki, ya perempuan juga bisa. Karena kenapa? Mereka punya hak eksistensi yang sama dalam segi fitrah dan kemanusiaan. Nah, dalam segi relasi tentu eksistensi haknya berbeda-beda. Nah, jadi perubahan sosial dalam tingkatan dimensi spiritualitas itu perubahannya pada perubahan subjek pada relasi di rumah tangga nanti di situ. Itu subjek kekuatan yang paling, bagi saya itu kekuatan yang paling besar. Nah, bekerja sama dalam nilai kerja baik itu di keluarga maupun itu bekerja sama, ada aturan, ada hukum di situ. Tentu ada cara pandang yang dibangun dalam nilai kerja. Itu dia. Jadi sampai sejauh yang saya pahami bahwa ada hal yang menjadi paling substansi yang perlu dipahami, bahwa perempuan memang harus dipahami melalui dirinya. Tidak bisa kita memahami perempuan melalui laki-laki. Tidak bisa, sangat susah. Akan menjadi konsekuensi yang sangat membahayakan. Karena bagi saya bahwa perempuan itu adalah jalan mendekatkan diri kepada sang ilahi, dan itu dimulai dari transformasi perubahan sosial, di mana di bagian dalam keluarga. Feminitasnya di situ kan, feminismenya di situ. Itu kan semua keluarga itu dibangun dari situ. Kekuatannya, dayanya dengan penuh struktur. Jadi bekerja sama dalam poin ketiga yang pentingnya subjek relasi laki-laki dan perempuan ini dalam bekerja sama. Nah, kalau bekerja sama itu misalnya relasi rumah tangga, ya bekerja sama di rumah tangga. Kalau relasi sosial, ya bekerja sama dalam relasi sosial. Nah, pekerjaan sama dengan relasi sosial ini tentu ada hukum yang berlaku di luar. Itu dia. Untuk saling bekerja sama tentu ada di situ perbedaan hak. Ada perbedaan hak di situ dan perbedaan kewajiban. Ada. Nah, disinilah bagaimana transformasi dimulai dari keluarga dan dimulai dari sosial. Nah, itu yang mungkin ya sedikit diskusi karena sudah jam 11 lewat. Itu dia. Akan hari Jumat ya. Oke, baik. Ada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Bagaimana tadi seperti yang kita dengarkan sama-sama, bahwasanya pemateri membahas tentang bagaimana feminisme dalam pemikiran Islam itu mengantarkan manusia, perempuan itu mengantarkan manusia kepada Tuhan. Nah, berbicara juga tentang fitrah manusia, tidak berbicara tentang jenis kelamin. Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan ajukan tangan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengajukan tangan. Terkait dengan apa yang dijelaskan pemateri tadi. Saya. Oke, baik. Untuk Kakanda Abdul Rahmat, silakan, dipersilahkan dengan hormat.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan kepada saya untuk bertanya kepada sumber. Begini, Kak. Tadi kan sudah kita jelaskan berkaitan dengan posisi fitrah, bahwa posisi fitrah itu kan sebenarnya tidak bisa ditawar, karena kita tidak tahu apakah dia bukan cuma melekat pada perempuan, tetapi juga melekat pada laki-laki. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya kita memposisikan atau kita menjelaskan kepada masyarakat, karena yang tertanam di pikiran masyarakat itu adalah fitrah atau posisi perempuan itu yang tadi boleh dikata dia nomor 2, misalnya disuruh di dapur apa dan sebagainya. Nah, mungkin karena penjelasan fitrah ini yang tidak sampai ke masyarakat, sehingga pandangan yang terbangun hari ini itu seperti sekarang. Karena ia menganggap fitrah, posisi fitrah ini yang saya maksud, ya masih dipahami sebatas yang laki-laki yang punya seperti itu. Fitrahnya yang perempuan yang memang harus kerja ini dan itu. Nah, menurutku apa kira-kira yang perlu dilakukan? Anggaplah misalnya teman-teman hati berkaitan dengan strategi dalam mengkampanyekan ini, bahwa fitrah itu laki-laki dan perempuan punya, bukan sebatas perempuan misalnya. Karena itu yang menurutku menjadi dasar orang menomorduakan perempuan hari ini. Karena berangkat dari ketidakpahamannya kita atau ketidakpahamannya kita bahwa fitrah yang dimaksud di sini adalah dia melekat antara si laki-laki dan si perempuan. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari untuk kita menunggu teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Kak Abdurrahman. Terima kasih Kanda Abdurrahman. Kita sepemikiran. Itu dia. Saya juga memiliki kegelisahan begitu. Apa yang antum tadi katakan, bagaimana fitrah ini yang hanya kita, maksud saya ya, kita yang di forum ini sudah paham ya bahwa ada itu fitrah, dan bagaimana kira-kira meletakkan fitrah ini sebagai satu pemahaman dalam diri masyarakat yang luas, lebih luas lagi ya. Itu dia, masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, tentu pada prinsipnya memang informasi bahwa perempuan misalnya sebagai makhluk nomor 2 memang ada kecenderungan masih mengukur dari paradigma Aristotelian Yunani, kemudian diwarisi oleh paradigma peradaban abad pertengahan yang merumuskan bahwa perempuan itu adalah makhluk setengah jadi. Itu abad pertengahan ya, sama bangsa Yunani. Dan perempuan itu sebagai suatu makhluk nomor 2, tidak memiliki fungsi manusia, fungsi diri, hanya fungsi beranak pinak. Nah, tentu hal-hal itu dipahami dalam gejolak peradaban mereka. Nah, oleh karena itu pemikiran Islam sendiri merumuskan bahwa apa yang diwarisi peradaban, peradaban abad pertengahan dan peradaban Yunani itu juga menjadi satu kesalahan fatal dalam dimensi kemanusiaan. Nah, tentu apa yang ditanyakan Abdurrahman ini itu tugas kita semua. Makanya itu saya turun ke jalan, dalam arti turun ke jalan yang saya maksud ini bukan demo ya. Saya turun ke jalan itu membawa kajian-kajian tentang filsafat, tentang keperempuanan. Itu dia. Kalau saya sih, bagi saya ya, tentu Abdurrahman pasti nanti mungkin punya pendekatan lain. Model saya adalah model kajian. Itu dia, model kajian. Itu dia, model kajian saya. Misalnya saya membuka kelas tentang perempuan, saya membuka kelas dulu tentang logika dan epistemologi untuk masuk kepada tentang keperempuanan. Jadi saya keluar daerah untuk membuka kelas itu, menjelaskan yang begini perempuan, yang begini perempuan. Itu dia. Sebelum ini saya di Jogja, itu dia, di salah satu organisasi juga di PMI dan HMI ke sana.
bulan depan ini saya ke Kalimantan lagi. Ya, saya diundang oleh Kohati Banjarmasin dan Banjarnegara, Kalimantan Selatan. Untuk apa? Untuk membahas ini. Kalau saya sih turun ke jalan dan memulai gerakan pemikiran. Untuk apa gerakan pemikiran itu dalam studi kajian? Untuk memperkenalkan. Itu dia. Karena kalau kita langsung ke masyarakat susah. Karena kenapa? Bicara fitrah pasti dia bingung. Apa itu fitrah? Ya, makanya basis pendekatan saya, kalau Rahman bertanya sama saya, basis saya adalah kajian. Itu dia. Baik itu kajian di Kohati maupun kajian di Kohaco maupun organisasi-organisasi yang lainnya. Itu dia. Selama kurang lebih 7 tahun ini saya sering keluar daerah untuk bagaimana di forum-forum lokal dan forum-forum nasional saya masuk. Seminar-seminar nasional saya masuk menjelaskan tentang perempuan. Karena kalau kita bukan turun menjelaskan, mau sampai kapan kita menunggu? Ya kan? Mau sampai kapan perempuan begini terus? Mau sampai kapan perempuan disalahpahami? Mau sampai kapan perempuan itu dilabeli kekerasan verbal? Mau sampai kapan? Nah, kalau saya Rahman bertanya, saya memulai dengan studi kajian. Itu saya. Pada prinsipnya begitu. Untuk menjelaskan fitrah tadi, itu kita membuka ruang pemikiran. Kita membuka ruang pemikiran kajian. Untuk apa? Untuk melihat karakteristiknya bagaimana memulai dari suatu pemikiran yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan dari pemateri terkait tentang pertanyaan dari Kak Abdul Rahmat. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya terkait materi kita saat ini, laki-laki, kekerasan gender, dan feminisme. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya terkait materi kita? Oke, kepada Kakak Rizky Amalia Jumain, mungkin saya persilahkan untuk bertanya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi kan tema ini kekerasan feminisme. Saya bingung di tengah kemelekan intelektual sekarang, malah justru laki-laki yang paham akan feminis ini yang justru melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, tadi sempat dijelaskan bahwa laki-laki itu menggunakan akalnya. Nah, ketika kita mendapatkan materi ataupun kajian, pasti perempuan ataupun laki-laki akan menggunakan akalnya. Nah, kemudian justru mengapa laki-laki yang malah paham feminisme, kajian-kajian seperti gender, justru yang banyak melakukan kekerasan seksual seperti banyak speak up yang dilakukan oleh perempuan, dan ciri-ciri dari orang tersebut malah mengarah kepada laki-laki yang paham atau mengerti dengan kajian-kajian seperti itu. Jadi itu saja pertanyaan saya, moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari Indah Rizky Amalia Jumain. Saya persilahkan kepada Kak Rahmatullah Usman untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Kita menarik itu.
pertanyaan dan bersinambung dengan pertanyaannya saudara Abdul. Nah, ini yang digelisahkan Abdul tadi, bagaimana fitrah ini disebarkan di masyarakat. Nah, yang dipertanyakan Reski juga, ini masalah ternyata ada seorang yang paham feminisme, tapi dia tidak berlaku sesuai apa yang dia pahami. Yang namanya orang paham itu tentu melakukan apa yang dia pahami. Berarti kalau ada laki-laki yang mungkin Reski melihat dia paham feminisme, tapi melakukan kekerasan sama perempuan, itu dia tidak paham. Itu namanya salah picca. Itu dia tidak paham. Karena tentu bagi dimensi pemahaman, ya, dimensi pemahaman. Ketika kita paham bagaimana dimensi perempuan secara feminitas dan paham tentang feminisme itu, tentu dia tidak melakukan itu. Nah, inilah yang digelisahkan Rahman. Bagaimana feminisme secara fitrah itu disebarkan di luas. Nah, ternyata ada feminisme juga yang laki-laki yang katanya Amelia paham, tapi ternyata tidak. Bukan dia, bagi saya itu dia tidak memahami. Makanya saya katakan tadi, Reski, ketika relasi laki-laki itu lebih tinggi egonya. Makanya tugas laki-laki itu kasih turun dulu egonya sebelum memahami perempuan. Selama ego itu ada, selama itu juga akan sangat sulit untuk memahami perempuan. Selama ego itu ada, selama juga itu pun mau jutaan buku feminisme pun dia baca, mau dia baca sampai nama apa, sampai nama mau di DO, sampai nanti selesai kuliah, kalau dia tidak pasang egonya sebagai satu penurunan ego, tetap akan melakukan kekerasan seksual, bahkan kekerasan verbal, kekerasan fisik akan muncul. Itu dia. Karena kenapa? Dimensi laki-laki itu lebih tinggi dimensi egonya. Karena laki-laki itu ingin diakui perempuan, sedangkan perempuan itu ingin memiliki. Kalau dalam dimensi ingin dimiliki dan ingin dipahami, itu dalam dimensinya. Laki-laki itu ingin pengakuan. Nah, pengakuan itu kan tingkatan ego. Itu dia. Laki-laki itu ingin diakui oleh perempuan. Sedangkan perempuan memang tidak mau dikasih begitu. Perempuan akan mengakui laki-laki ketika laki-laki itu taat kepada perempuan. Ketika laki-laki taat kepada perempuan, perempuan juga akan taat kepadanya. Karena perempuan itu konsisten dalam ketaatan. Karena kenapa? Tingkatan spiritualitasnya tinggi. Dia taat. Bagaimana ketika Maryam didatangi Jibril. Maryam itu taat. Tanpa perlawanan. Karena ketaatan perempuan itu begitu tinggi dan dia konsisten. Nah, yang susah ini taat ini laki-laki. Karena dia ingin pengakuan. Nah, makanya dalam sistem relasi, yang paling pertama itu ditundukkan itu akal. Artinya apa? Laki-laki harus taat kepada jiwa perempuan. Sehingga jiwa perempuan ini menyerahkan jiwanya pada laki-laki. Itu dikatakan taat. Nah, ketaatan ini, baik itu laki-laki taat kepada perempuan, perempuan juga taat kepada laki-laki. Disitulah dimensi cinta dalam keluarga. Ketaatan. Bukan hanya, kan kita mendengar perempuan harus taat, perempuan harus taat, perempuan harus taat. Pertanyaan kita, kapan kau dong taat itu laki-laki? Terus apa nabi itu laki-laki? Dia tidak taat. Kan kita sering mendengar begitu. Perempuan harus taat begini, begini, dan begitu, dan begitu. Pertanyaan kita, kapan nih laki-laki bisa taat? Jadi ada juga hal yang seperti itu yang menjadi model untuk membuat satu kriteria pada perempuan. Dan itu hal yang fatal secara pemikiran. Akan terjadi nanti kekerasan. Kenapa kita terus mengatakan perempuan harus taat? Ya memang laki-laki tidak boleh taat. Memangnya turun harga dirinya laki-laki kalau taat sama perempuan? Apa buktinya kalau turun harga dirinya laki-laki kalau taat sama perempuan? Harga diri itu intelektual dan spiritualitas, bukan material. Karena tidak ada orang ingin dibeli harga dirinya dengan material. Siapapun, tidak ada. Berarti harga diri itu bukan material. Kalau laki-laki taat kepada perempuan, tidak turun harga dirinya, justru naik harga dirinya, karena perempuan akan taat pada dirinya. Nah, itulah yang digelisahkan oleh Abdul Rahman yang kemudian diafirmasi oleh Reski. Ya, tapi ketaatan itu dalam dimensi keluarga. Dalam dimensi keluarga. Nah, kalau dalam dimensi lingkup sosial ya, tidak usah taat. Ada aturan, ada hukum, ada norma, ada moral. Itu dia. Dan perempuan dalam dimensi relasi yang bukan ikatan keluarga ya, itu tidak harus taat.
Kalau dalam keluarga dia harus taat pada laki-laki dan laki-laki taat pada perempuan. Tapi ketaatan ini bukan ketaatan dipaksa. Bukan ketaatan dipaksa, bukan ditakut-takuti oleh dalil-dalil agama. Bukan ditakut-takuti, tapi ketaatan pada dimensi capaian intelektual dan spiritualitas. Begitupun sebaliknya. Jadi problemnya Reski itu adalah problem kalau Reski masih mengatakan bahwa itu hal yang feminisme, saya rasa bukan. Feminisme tidak begitu. Itu dia. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Ada teman kita dari Muhammad Fadli Darman ingin mengajukan pertanyaan. Oh iya, saya kembalikan dulu ke Astaga. Mungkin saya kembalikan dulu ke penanya kedua. Bagaimana? Ya, terima kasih moderator dan Kak Rahmat. Oke, baik. Kita ke penanya ketiga, Muhammad Fadli Derman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kenapa enggak? Pulang. Oh ya, oke. Mungkin Kak Muhammad Fadli Derman selaku penanya ketiga bisa mengaktifkan kameranya. Bal. Bal. Kak Muhammad. Oke. Mungkin penanya ketiga bermasalah di jaringan. Kita masuk dulu ke penanya selanjutnya, Astiti Nuryanti. Mohon menyalakan kamera. Oh. Untuk Kakak Muhammad Fadli Darman, putus-putus suara Kak. Assalamualaikum. Aduh. Kak, putus-putus suara Jelas. Kak. Jaringan tak Kak mungkin. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke penanya selanjutnya, Saudari Astiti Nuryanti. Tempat dan waktu saya persilahkan. Mohon mengaktifkan kameranya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Astiti Nuryanti, saya dari Komisariat Usuluddin Filsafat dan Politik. Jadi hari ini membahas mengenai laki-laki, kekerasan gender, dan feminisme. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai gender, itu sudah termasuk kepada laki-laki dan perempuan. Jadi saya pernah mengikuti salah satu kajian feminis yang menyatakan bahwa ketika kita belajar gender, kita sudah termasuk dalam gender. Ketika kita belajar mengenai feminisme, kita sudah masuk ke dalam gender itu sendiri. Nah, banyak sekali stigma-stigma yang hadir di masyarakat bahwa sebenarnya ada bahwa perempuan itu
tidak boleh keluar malam. Banyak sekali peraturan-peraturan untuk perempuan itu sendiri dibandingkan dengan laki-laki. Karena sebenarnya membahas mengenai gender ini bukan hanya sekarang yang datang. Gender sudah ada sejak dulu. Gender juga pada zaman jahiliyah itu ada, di mana kekerasan perempuan itu nampak, bahkan seakan-akan perempuan ini dilecehkan. Mungkin sekarang juga ada sebagian dari hal-hal yang terjadi di zaman jahiliyah, tetapi mungkin ada sedikit celah-celah yang tertutup. Nah, stigma masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh keluar malam, tidak boleh terlambat pulang, itu saya minta penjelasan dari pemateri bagaimana kita memberi gambaran kepada orang-orang yang istilahnya kuranglah pemahamannya mengenai gender, bagaimana sebenarnya kita menjelaskan bahwa perempuan ini setara dengan laki-laki begitu. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Yastiti. Saya persilakan kepada pemateri untuk menjawabnya. Terima kasih. Memang kalau kita melihat stigma itu memang tidak relevan untuk sekarang ya. Tapi memang itu fakta pernah terjadi. Tapi modus fakta itu modus untuk kebaikan perempuan, tapi tidak bisa digunakan sekarang. Itu dia. Ketika masih terjadi yang namanya peperangan penjajahan, itu terjadi karena ada penculikan terhadap perempuan, terhadap Belanda, terhadap Jepang, itu penculikan terhadap perempuan. Karena masih masa penjajahan, tapi kan sekarang bukan. Tapi tentu karena stigma itu belum bisa terlepas sepenuhnya, oleh karena itu kita harus membuka ruang kembali. Karena memang terjadi, itu kita tidak bisa pungkiri. Terjadi di zaman jahiliyah, iya. Dan di Indonesia pun pernah terjadi, masih fase-fase belum negara pun pernah terjadi kasus penculikan terhadap kekuasaan. Terjadi penculikan para tentara-tentara kerajaan, tentara-tentara gerilya, terjadi. Untuk perempuan dijadikan budak. Oleh karena itu stigma muncul bahwa perempuan dilarang keluar malam. Memang fasenya itu ada, tapi modusnya lain dari modus yang sekarang. Modusnya dulu memang untuk melindungi, daripada dia dicuri, diperkosa, lebih baik dilarang keluar. Itu ada, tapi stigma itu yang susah untuk dihilangkan sepenuhnya. Itu yang susah untuk dihilangkan. Bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh keluar malam dalam hal-hal tertentu ya. Misalnya dia ada urusan penting, ya keluar. Atau nongkrong mungkin kasih happy-happy pikirannya, iya. Tapi memang stigma itu prinsipnya pernah terjadi, tapi modusnya beda. Kalau sekarang kan modusnya juga lain. Bahkan ada juga seorang laki-laki biar nalarang pacarnya juga keluar. Itu ada pacarnya bicara sama saya. Itu dia. Jadi egosentris laki-laki itu juga ada. Ini laki-laki, bukan saya mengatakan semuanya ya, fakta-fakta yang ada. Bukan semua laki-laki, karena ada 260 juta kurang lebih manusia di Indonesia ini. Jadi saya tidak mengatakan laki-laki keseluruhan. Fakta-fakta yang ada juga. Bahkan kasus pacaran pun ada. Makanya saya bertanya sama itu perempuan, apa haknya itu laki-laki larang? Kan kalau misalnya pacaran ya, atau hubungan pertemanan, laki-laki tidak punya hak untuk melarang perempuan. Tidak ada memang haknya. Kecuali misalnya ayah menjaga anaknya, memang dia punya hak. Ayah punya hak untuk menjaga anaknya. Itu dia. Tapi kalau laki-laki punya hak pada perempuan yang bukan saudara, yang hanya pertemanan dan pacaran, itu tidak punya hak dan tidak pernah hak untuk diatur-atur. Karena tidak ada dimensi hukum yang berjalan, dimensi hukum agama dan dimensi hukum negara. Itu dia. Itu jadi artinya apa? Pertanyaan tadi mengarahkan kita bahwa bagaimana membangun sub pemikiran terjadi bahwa masih ada stigma itu. Nah, oleh karena itu yang penting kita adalah bagaimana mengkaji kembali atau membuka satu wadah tradisi pemikiran untuk memperkenalkan itu. Karena yang sangat sulit itu ketika kita merubah masyarakat yang tidak masuk kepada dunia pemikiran. Yang ada hanya mungkin kita dibilang kurang ajar misalnya toh. Itu dia. Bukan hanya masyarakat umum. Mahasiswa juga ada begitu. Itu tadi dia bilang Reski Amelia. Orang mengkaji gender juga begitu. Apalagi yang tidak mengkaji gender. Misalnya begitu. Artinya bahwa tidak pemahaman stigma-stigma pelarangan itu muncul memang masih fase-fase belum negara ya.
masih fase kerajaan dan fase peperangan, fase penjajahan. Dan itu yang susah untuk hilang. Dan itu diambil menjadi stigma modern. Nah, kemudian terkadang di situ perempuan terkena kekerasan secara verbal. Itu dia. Nah, tugas kita adalah bukan hanya tugas saya, tugas teman-teman juga. Karena teman-teman manusia dan teman-teman adalah mungkin ada sudah sarjana di sini atau mungkin masih tataran mahasiswa, paham dengan hal itu. Nah, kita memulai dari diri kita. Apakah kita melakukan kekerasan pada diri kita? Kalau kita melakukan kekerasan pada diri kita, konsekuensinya kita akan melakukan kekerasan pada orang lain. Itu konsekuensinya. Kalau orang membuat kekerasan pada dirinya, konsekuensinya pasti dia akan membuat kekerasan pada orang lain. Nah, bagi saya tentu saya memulai dari diri saya, kemudian memulai pada diri relasi. Tapi memulai diri saya harus ada bangunan pemikiran di situ. Tidak bisa tidak. Ada bangunan pemikiran yang harus saya bangun. Memahami perempuan, memahami lelaki, memahami manusia. Itu bangunan pemikiran untuk memulai dari diri. Secara pemikiran ya, tentu. Secara pemikiran saya memulai dari diri saya. Tapi memulai dari diri saya, ada memulai dari cara pandang baru. Nah, cara pandang inilah yang kemudian saya memulai dari diri saya. Karena tidak bisa kita memulai dari orang lain kalau kita sendiri saja masih melakukan kekerasan pada diri kita. Kita masih dominasi untuk diri kita. Itu dia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya kembalikan kepada penanya bagaimana? Baik, terima kasih. Oke, sudah diterima. Saya kembali ke penanya ketiga, Muhammad Fadli Derman. Bagaimana, Kak? Tes, jelas suara aku. Oke, jelas. Ya. Mungkin bisa Mungkin tidak usah saya aktifkan kamera karena terlalu membutuhkan jaringan yang banyak kalau kita aktifkan kamera. Oh iya, Kak. Iya, Kepada Muhammad Fadli Derman, saya persilahkan untuk bertanya. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan saya bahwa bagaimana kira-kira kita menanamkan jiwa perjuangan pada wanita? Karena persoalannya ketika kita belajar dari sejarah, mulai dari Cut Nyadin, Kartini, sampai pada Marsina, perempuan itu memiliki potensi untuk maju di gerbong terdepan untuk menyuarakan sebuah perjuangan. Namun ketika kita melihat hari ini, melihat dari segi kondisi realitasnya sekarang, perempuan itu mencuri eksistensi banyak pada melalui media-media seperti TikTok, Facebook dan lain sebagainya yang saya rasa tidak relevan dengan kata perjuangan, jauh dari kata perjuangan. Dan seperti yang dibahasakan tadi oleh penanya kedua bahwa terjadi sebuah kekerasan seksual terhadap perempuan. Saya rasa bahwa tidak akan terjadi hal tersebut ketika wanita saat ini menanamkan sebuah jiwa perjuangan dan jauh dari sebuah hal-hal yang sifatnya mudarat, karena insya Allah tidak akan terjadi sebuah kekerasan seksual ketika wanita sendiri tidak memberikan peluang atau tidak memunculkan hal-hal yang sifatnya negatif atau memicu terjadi kekerasan seksual terhadapnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Muhammad Fadli Derman. Saya persilahkan kepada Kak Rahmatullah Usman untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena berhubung karena ini hari Jumat dan pasti teman-teman ingin melaksanakan sholat Jumat. Baik, kepada pemateri saya persilahkan. Ya, terima kasih Saudara Fadli. Begini, secara prinsip
relasi tidak mungkin terjadi kalau tidak ada subjek yang pelaku ya. Tentu ada pelaku kekerasan dan pelaku itu yang aktif. Sedangkan objek itu sebagai suatu misalnya pembunuhan kan, pembunuhan. Tentu ada korban dan ada pelaku. Yang aktif itu tentu pelaku. Nah, yang aktif ini kan tentu ada cara pandang mengapa dia aktif membunuh. Misalnya, mengapa dia aktif membunuh? Itu dia. Aktifnya ini membunuh karena kenapa? Ada mungkin hasrat, ada mungkin dorongan pikirannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang kasus yang dijelaskan tadi oleh saudara kita Fadli, bahwa zaman-zaman Marsina misalnya, Kartini, misalnya, memang hal-hal yang begitu yang perlu kita kaji semangatnya. Cuma masalahnya adalah modernitas yang mengambil ahli dari peradaban itu bukan hanya persoalan perempuan, ini masalah laki-laki juga. Artinya apa? Bahwa laki-laki juga mengalami suatu unsur peradaban modern yang disebut tadi TikTok, perempuan juga. Tapi bukan harus disalahkan antara keduanya. Bukan kita mencari yang mana salahnya. Yang kita harus pertanyakan mengapa bisa itu terjadi. Nah, terjadinya inilah yang kemudian kita pahami bahwa ada hal yang modern yang lebih dominasi dari hasrat manusia daripada pikirannya sendiri. Itu dia. Hasrat ingin terkenal. Siapa yang tidak mau terkenal secara hasrat ya? Hasrat ingin diakui. Semua laki-laki dan perempuan ada. Hasrat ingin diakui. Itu ada. Nah, ketika hasrat ingin diakui ini yang tidak dibangun secara kedewasaan berpikir, maka konsekuensinya yang terjadi adalah pertanyaan dari Fadli tadi. Itu dia. Kalau kita, bagaimana kita merumuskannya? Ya, tentu sekali lagi, ini tugas kita bersama. Itu dia. Bukan tugas negara, tapi tugas kita bersama. Tugas kita bersama adalah bagaimana menjalani, memahami, mengajar. Bagi saya, prinsipnya adalah turun mengajar. Itu dia. Bagi saya ya, turun mengajar. Teman-teman kan pembaca buku. Apa fakta yang teman-teman baca buku? Faktanya teman-teman mau ikut kajian di sini. Kalau teman-teman tidak pernah baca buku, pasti malas mami mau datang di sini kajian. Di tempat ini. Nah, buku itulah yang kemudian kita interpretasi, yang kemudian kita kaji bersama. Baik itu buku tentang peradaban Islam, tentang perempuan, maupun peradaban Eropa tentang keperempuanan. Itu yang harus dikaji. Masalahnya adalah kita tidak membangun narasi kultur berpikir untuk kita bisa menghadapi dunia modern ini. Nah, sehingga saudara-saudara kita, baik itu perempuan dan laki-laki, masuk kepada peradaban dunia. Dan itulah menjadi post-truth. Kan hasrat itu lebih mudah terkena post-truth daripada pikiran. Kalau pikiran kan dia mempertanyakan, kalau hasrat tidak. Nah, hasrat laki-laki dan hasrat perempuan ingin kan diakui di publik kan, ingin mengakui di publik. Nah, dengan kemudian dan yang kedua bahwa ada kecenderungan psikologi mungkin yang mengikuti zaman. Nah, inilah yang saya maksud bahwa karena kita tidak membangun tradisi pemikiran awal, tradisi kultural awal, nah sehingga terhadap yang lain menjadi suatu dimensi yang habis. Jadi habislah budaya kita ini karena tidak dibangun dari pemikiran. Bahaya generasi kita. Karena generasi kita ini tentu generasi yang harus dibangun secara kultur. Apa itu kultur? Ya tradisi pemikiran. Mengkaji. Kalau ada orang bertanya saya, bagaimana caranya begini? Ya cari, baca buku, buka kelas. Itu dia. Karena apa? Prinsipnya begitu. Tapi yang kesalahan fatal ini kan dalam dimensi itu kan dalam dimensi relasi. Baik itu relasi keluarga maupun relasi pertemanan. Seharusnya hal-hal yang begitu yang ditanyakan Pak kan bisa ditanya dalam dimensi keluarga, bisa ditanya dalam dimensi pertemanan. Jadi kita semua bertanggung jawab di situ. Jangan hanya 1-2 orang. Kita bertanggung jawab di situ. Mengapa kita tidak bisa mengcounter peradaban itu? Mengapa kita tidak bermedia sosial secara moral? Mengapa kita tidak bisa bermedia sosial secara pemikiran dan moral? Moralitas itu. Artinya apa? Ini tugas laki-laki dan ini tugas perempuan. Itu dia. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada kakak pemateri. Bagaimana saya kembalikan ke penanya, apakah masih ada tanggapan atau sudah jelas? Ya jelas, Kak. Jelas sekali. Terima kasih. Oke.
Oke, terima kasih kepada terima kasih kepada penanya. Mungkin untuk kakak pemateri, saya persilahkan untuk closing statement terkait tentang materi kita hari ini. Ya, terima kasih. Nah, karena mumpung ya, karena di sini mumpung yang laksanakan ini adalah saya juga berasal dari sana. Yang pertama ingin saya katakan bahwa di HMI, organisasi HMI dan pada umumnya organisasi yang lain, yang saya lihat bahwa ada kekurangan kultur atau kekurangan kurikulum untuk menjelaskan tentang bagaimana perempuan itu kekurangan kurikulum dan basis metodologi. Itu dia. Saya hampir 10 tahun setiap kongres itu membaca PDK-nya Kohati dan jarang sekali ada perubahan di situ. Dan kurikulumnya tidak ada dalam arti kurikulum yang sistematis. Itu dia. Kurikulum yang sistematis ya. Itu dia. Kenapa saya mengatakan itu ya? Saya juga baca kurikulum yang sistematis karena kenapa? Yang kemudian tidak membangun suatu referensi yang matang. Nah, sehingga ketidakmatangan referensi itu sehingga laki-laki dan perempuan untuk membahas tentang keperempuanan tidak memiliki identitas. Kenapa tidak memiliki identitas? Karena kurikulumnya tidak mantap, dalam arti tidak tersistem. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tema kita bahwa sejauh yang saya tekankan bahwa perempuan adalah titik tolak untuk menuju kepada perubahan sosial. Itu dia. Dimulai dari perubahan keluarga. Kemudian yang ketiga, perempuan adalah bentuk rasa kasih sayangnya ilahi itu pada diri perempuan, di rahimnya. Itu dia. Kerahiman perempuan itu adalah kerahiman imajinasi tajalli jamalianya Tuhan, keindahannya. Oleh karena itu, laki-laki yang berakal akan masuk kepada kedalaman hati perempuan sehingga akal laki-laki itu bisa tenang. Jadi konsekuensi ukuran laki-laki itu adalah konsekuensinya dia masuk kepada hati perempuan untuk memahaminya. Untuk apa itu? Untuk membangun feminisme dalam gerakan sosial dan gerakan keluarga. Dibangun dari gerakan pemikiran. Terima kasih. Itu saja. Semoga kita bertemu di forum-forum selanjutnya. Terima kasih juga Adab dan Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri. Mohon maaf untuk kalian siapa. Pertanyaannya mungkin bisa di lain waktu. Kembali. Baik, sekedar informasi juga, diskusi reguler volume 3 itu besok dilaksanakan jam 1. Judul materinya itu ruang dominasi terhadap perempuan, mengurai wacana kekuasaan dan pengetahuan. Mohon teman-teman untuk kembali bergabung di diskusi reguler jam 1. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk kakak pemateri atas waktunya. Terima kasih Kak. Baik, saya moderator undur diri. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahmatullah Usman. Kasih Kak. Sudah nih, guys, 50 guys. Makasih semuanya atas partisipasinya. Ya. Besok di jam 1 besok. Jangan lupa isi absen guys. Kebutuhan sertifikat.